dipersembahkan oleh pemirsa. Kembali saat ini bersama saya Don Bosco Slamu dalam DBS To The Point. Dalam lanjutan wawancara berikut, kita membahas sepak terjang Basuki Cahayapurnama atau Ahok memimpin DKI Jakarta. Mulai dari soal kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, membangun rumah susun, menertibkan kali jodo, menertibkan kampung pulau, sampai soal urusan taksi online. Sejumlah ruas jalan di Jakarta dipadati taksi Rabu 22 Januari lalu. Para sopir taksi ini bukan sedang mengangkut penumpang, melainkan berdemo. Seperti tampak dari gambar yang kami ambil dari helikopter berikut ini. Bahkan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta sempat ricuh. Demonstrasi siang itu merupakan aksi kesekian sopir taksi yang memprotes kehadiran taksi online alias taksi yang berbasis aplikasi. Demonstran mempertanyakan legalitas Uber dan GrabCar. Alih-alih menarik simpati, demonstrasi massal hari itu menerbitkan cibiran dari masyarakat, terutama mereka yang aktif di media sosial. Demonstrasi sopir taksi tadi menginterupsi pemerintah selaku regulator yang kecolongan lantaran tak segera mengatur soal taksi berbasis aplikasi ke dalam peraturan yang ada. Tapi pemerintah lekas bertindak. 2 hari setelah demonstrasi awak taksi, pemerintah memberi waktu hingga 31 Mei kepada Uber dan GrabCar merampungkan perizinan. Uber dan GrabCar memilih menjadi content provider dan bukan perusahaan penyelenggara angkutan umum. Konsekuensinya, Uber dan Grab harus bekerja sama dengan penyelenggara angkutan umum yang berbentuk badan hukum seperti koperasi. Koperasi tadi diberi tenggat hingga 31 Mei nanti untuk menyelesaikan masalah perizinan. Ada demonstrasi sopir taksi. Ini terjadi di ibu kota di mana Pak Ahok sebagai gubernurnya. Ini kan pilihan antara menggunakan teknologi dan taksi konvensional. Orang menyebutnya sebagai taksi konvensional. Kita tahu teknologi itu nggak bakal bisa dibendung, Pak Ahok. Ya itu tadi, maka kami tidak mungkin memenuhi permintaan mereka menutup Grab taksi atau Uber taksi. Tapi yang kita mau lakukan, pemerintah ini kan bukan bicara bantu siapa. Betul. Tugas pemerintah adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah sekarang bagaimana kita memberikan keadilan kepada perusahaan taksi yang sudah ada dengan yang teknologi. Perusahaan taksi yang ada juga pakai teknologi kok. Persoalannya kan dia tiket mahal. Betul. Keuntungan sopir taksi juga mahal. Kenapa? Mungkin dia mesti pakai pool, yang ini nggak perlu. Betul. Dia bayar pajak. Ya sudah, kita samakan saja. Boleh nggak di Indonesia punya mobil sewa rental? Boleh. Boleh. Betul. Nah, kalau mobil rental dia gunakan aplikasi, boleh nggak? Ya boleh. Kalau nanti satu hari orang lebih suka pakai mobil rental daripada pakai mobil taksi yang benar, karena kan dulu kan kenapa orang nggak berani rental mobil? Karena saya takut kalau diculik bagaimana? Betul. Keluarga diperkosa bagaimana? Tapi kalau sekarang mobil rental semua itu bisa dikontrol kemana, lebih murah, orang akan pindah. Betul. Itu risiko bisnis. Misal contoh saya bilang sama Pak Don Bosco begini, ini telepon-telepon di rumah nih jadi rugi nih PT Telkom ini. Iya, Karena Anda tidak mau lagi nyambung fixed line. Fix line. Jadi tolong semua handphone nggak boleh dipakai. Anda harus kembali ke fixed line. Iya. Kan Telkom punya negara loh, rugi loh sekarang. Betul. Ya nggak bisa, Anda yang harus berubah ke arah sini. Atau saya bicara gini lah, ini pendapatan pajak dari Telkom segala macam turun. Karena orang sudah jarang pakai SMS. Betul. Semua pakai WhatsApp, pakai BBM, pakai Telegram. Itu dilarang. Harus kembali ke SMS. Kira-kira masuk akal nggak hidup kayak begini? Kalau lihat, Bapak lihat masih ada nggak wartel sekarang? Sudah nggak ada. Wartel lagi. tutup. Betul, banyak yang tutup.
VoIP semua kan telepon langsung. Dulu pakai wartel. Sekarang orang mana ada ke luar negeri. Nah itu kayak gitu. Cara berpikirnya adalah bahwa selama itu efisien untuk publik, Iya. selama itu memudahkan mereka. Tapi yang penting adil. Adil. Nah, karena tugas pejabat itu adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial supaya rakyat siapapun dia. Jadi kita nggak ada cerita bela orang miskin, bela orang tengah atau kayak nggak ada. Negara ini nggak boleh bela siapapun. Betul. Miskin pun kalau salah, saya tindak. Jadi nggak boleh karena saya miskin saya boleh injak-injak orang, nggak bisa. Ya. Ini ada dasar hukumnya. Saya sampaikan pada mereka, kita nggak bisa melarang. Yang ada mungkin kita harus paksa taksi Uber atau Grab itu tempelin stiker seperti Singapura. Saya udah kasih tahu, saya sampai di Singapura, saya ketemu dengan bagian transportasi di sana. Mereka izinkan Uber taksi dan Grab taksi. Betul. Tapi dengan syarat itu tadi, ada pajaknya, dia harus bayar segala macam. Nah, saya udah ngundang Uber taksi dan Grab taksi ke sini. Sekarang coba cek kalau mau jujur. Yang bawa Grab taksi ini lebih banyak siapa? Mantan sopir-sopir dari Itu betul. perusahaan taksi ini loh. Karena dia merasa dia sewa mobil 200.000 sehari 6 juta, banyak orang beli mobil, dia masih bisa tutup. Daripada dia kerja di perusahaan taksi. Nah artinya kan ada sesuatu yang persoalan. Misalnya contoh, apakah perusahaan taksi di Jakarta ini semua beres aman? Enggak. Betul. Dia pakai kuota. Pakai kuota hanya orang tertentu yang menguasai. Lalu apa yang mereka lakukan supaya dia bisa cukup taksi nggak menyalahi kuota? Dia ciptakan perusahaan taksi di pinggiran kota. Peraturannya kalau pinggiran kota hanya boleh drop penumpang. Hanya boleh drop Tapi penumpang, coba kalau Anda tidak telepon, boleh ngambil. Anda telepon, dia ngambil penumpang nggak di pinggir semua? Iya. Ngambil. Ini upeti. Makanya saya bilang sama Dishub, sudah nggak usah main kuota-kuota taksi lagi lah. Siapa yang mau silakan, hukum pasar akan menyetop. Dulu sama seperti kita bicara penerbangan. Siapa pernah berpikir bandara kita nggak cukup? Betul. Tidak akan Karena ada semua bayangan. dipegang Betul. kuota, hanya Garuda dan Merpati. Betul. Dan mereka selalu mengatakan tiket harus mahal karena rugi. Kalau nggak segini rugi. Perusahaan taksi juga sama. Sekarang situasinya sangat berubah. Kok bisa ada perusahaan sekarang yang swasta bisa lebih hebat, Betul. nggak rugi, lebih murah. Artinya kamu nggak efisien, jangan paksakan rakyat yang menanggung beban tidak efisien Anda. Jadi kita mesti adil juga. Sedangkan penertiban Sungai Ciliwung ini ada batas waktu dari Bank Dunia. Saya terpaksa akan gusur lebih banyak di September Oktober. Dipersembahkan oleh